Hormati Kepala BPS Kabupaten Jawa Barat yang hadir secara virtual, Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Bapak Agus Praptono, para Ketua Tim dan Statistisi Ahli Media BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Kabupaten Kota se-Jawa Barat, narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Bapak Maulana Ihsan, SAP, serta Bapak Ibu peserta kegiatan Rabu Rebi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, kita dapat melaksanakan agenda rutin kita, yaitu kegiatan Rabu Rebi untuk membahas hal-hal yang bermanfaat dan relevan, khususnya bagi BPS Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita awali acara ini dengan menggelorakan nasionalisme, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Statistik. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya Meilina akan memandu kegiatan Rabu Rebi hari ini. Materi Rabu Rebi kali ini mengangkat tema yang menarik, yaitu peningkatan standar pelayanan publik di BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS Kabupaten Kota. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi
pemaparan oleh narasumber, kita simak terlebih dahulu pengantar Sudiono. Kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Serta salam sehat untuk kita semua. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam keadaan sehat. Kita juga bersyukur kita bisa berkumpul dalam luring. Selama ini memang pelaksanaan Rebo-Rebi dilakukan secara daring. Juga mengikutkan semua teman-teman kabupaten kota mengikuti acara Rebo-Rebi. Sebelumnya izinkan kami ingin menyapa kepada teman-teman semua yang kami hormati, Kepala BPS Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Alhamdulillah tadi kita sudah bertemu di forum yang berbeda, tadi pembukaan pelatihan Sakernas. Tak lupa juga kepada para madya, baik yang ada di provinsi maupun yang di lingkungan di Kabupaten Kota, serta Kabak Umum yang kami hormati, dan teman-teman semua. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Intinya mudah-mudahan semua teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan diskusi mengenai pelayanan, standar pelayanan publik. Kita sadari bahwa ASN itu tugasnya memang jadi pelayan. Pelayan yang sifatnya rada intelek sedikit. Yang pendidikannya syaratnya A, B, C, D. Semua kita melayani. Melayani siapa? Melayani masyarakat. Kenapa kita harus melayani masyarakat? Karena kita digaji oleh rakyat. Nah, melihat posisi pelayanan menjadi penting, apalagi kita selama ini hanya berkutit dengan masalah data yang sifatnya lebih matematis, mungkin saat inilah kita sudah mulai membuka cakrawala kita mengenai ilmu-ilmu baru. Jadi di luar statistik ternyata banyak yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui. Khususnya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di RB sudah jelas tuh. Standar pelayanan harus benar-benar ditingkatkan. Kalau statistisi kita tidak perlu diperdebatkan lagi karena memang profesi kita sebagai seorang statistisi. Pasti kita yang terbaik. Tapi kalau pelayanan belum. Nah, untuk itu kita sudah seyogianya mulai kita belajar ilmu lain. Ibaratnya mengkawinkan ilmu statistik dengan ilmu lain. Suka nggak suka pelayanan itu menjadi standar di reformasi birokrasi dan manajemen perubahan. Yang dinilai jarang sekali kualitas data seperti apa, biasanya nilai itu dari forum masyarakat statistik. Tetapi kalau pelayanan masuk ke dalam RB. Makanya sekarang BPS sedang meningkatkan semua pelayanan. Tadinya kita tidak terpikir BPS itu masuk dalam pelayanan. Apa yang kita layani ya? Kita hanya menghasilkan data segala macam. Nah, padahal data yang kita rilis, yang kita sampaikan yang dulu dalam bentuk publikasi itu, ya dinanti orang, dipakai untuk membuat berbagai kebijakan. Kalau datanya salah, berarti kebijakannya juga salah. Nah, oleh karenanya ini menjadi roh kita. Kita menghasilkan data yang baik, tapi jangan lupa loh, kita juga punya standar pelayanan yang baik. Buat apa kita mengumpulkan data, ternyata nggak ada yang pakai. Kita hanya ngeluh, susah nyari data. Medan juga seperti itu, banyak pegawai kita yang berguguran. Kalau keluhan itu nggak cukup. Bagi masyarakat nggak mau tahu. Yang namanya keluhan itu salah sendiri Anda nyari di BPS.
Coba Anda di Mahkamah Konstitusi atau mahkamah yang lain gitu, atau pekerjaan yang lain, pasti cuma tanggung jawab yang sama. Jadi itunya artinya apa? Ya sudah, itu profesi kita. Apapun kita harus menstrategikan bagaimana profesi kita bisa memberikan sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik atau suatu data yang berkualitas itu siapa yang make? Makanya muncullah ARC. Kita harus membuat kalender. Kalau nanti misalkan publikasi, misalkan Sakernas, Susenas itu disampaikan pada bulan Desember harus keluar angka itu. Suka nggak suka harus keluar kita. Supaya apa? Supaya itu bisa dimanfaatkan orang banyak. Itulah standar pelayanan yang harus kita ciptakan. Jadi kita bekerja bukannya untuk diri sendiri. Kita bekerja sejatinya untuk melayani masyarakat. Apalagi di statistik itu kan masyarakat sekarang sudah beragam. Kalau dulu yang kita layani banyak kan mahasiswa. Dulu pasti tuh orang ngambil S3, S2 tuh pasti ke BPS. Tetapi sekarang tidak. Pihak swasta pun mencari, terutama untuk mengambil ekspansi pasar. Gimana mencarinya? Ada di web kita. Makanya web kita harus kita perhatikan. Itulah standar yang harus kita tetapkan. Kalau webnya tersedia, bagaimana kita memberikan pelayanan secara luring atau ketemu secara offline? Ya datang ke perpustakaan kita, kan gitu kan. Nah, bagaimana kita melayani dia? Ya, kita harus punya capaian. Kalau misalnya dia mintanya, ini data ini ada nggak? Ada. Berapa hari? Misalnya 1 hari. Ya kita berikan pelayanan 1 hari. Makanya muncullah maklumat pelayanan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi perhatian kita. Jadi sejatinya susahnya kita itu terbayar kalau data kita dipakai. Data kita dimanfaati. Nanti saya minta tolong kepada Mas Malona untuk menyampaikan supaya kita lebih meningkatkan pelayanan kita. Yang tadinya mungkin grade-nya B gitu ya. Kalau di BPS B ya. Ya, misalnya B, gimana kita nih jadi A? Kaplu sangat baik. Apa yang kita perlukan supaya nanti kita bisa lebih meningkatkan? Kalau kita hanya bekerja begini-gini, hanya ceritanya hanya keluh kesah doang, ditinggalkan sama orang. Nggak perlu ada BPS. Makanya muncullah undang-undang statistik yang mengatur pelaksanaan sensus, yang mengatur pelaksanaan survei. Itu menjadi profesi kita. Kita maka dikenal ada yang namanya wali data, produsen data. Nah, tujuannya supaya memberikan standar pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, ini teman-teman, jadi ini menjadi cakrawala kita. Nanti ke depan saya minta tolong juga kepada tim Rebo-Rebi. Siapapun yang mengikuti acara Rebo-Rebi ini, bagian dari peningkatan kompetensi. Jadi pegawai itu, selain dapat hak gaji, maupun tunjangan, dia dapat hak lagi, yaitu peningkatan kompetensi setahun 20 JP. Kalau 20 JP setahun, kalau ini misalnya 2 jam, ya kan paling dia 10 bulan kita harus melakukan hal-hal yang seperti ini. Maka media Rebo-Rebi inilah dimanfaatkan untuk semua pihak. Peningkatan kompetensi tadi. Jadi meningkatkan cakrawala. Itulah menjadi beban organisasi yang harus disampaikan semua pegawai. Supaya apa? Mempunyai pandangan yang luas terhadap kejadian yang di luar profesi kita. Makanya Rebo-Rebi itu tadinya kan bicara masalah statistik, saya minta kepada tim, coba kita main dengan cara yang lain. Kalau perlu, bagaimana kita komunikasi publiknya supaya baik. Ya. Karena gini, kita munculkan angka, tapi kita tidak mampu melakukan komunikasi itu. Nah, karena ketidakmampuan lah muncullah P3K komunikasi, kan begitu kan. Supaya apa? Kita diberikan insight baru. Karena kalau bicara statistik, jagonya kita. Kalau bicara komunikasi, orang komunikasi. Kalau misalnya jago keuangan, orang keuangan. Akuntansi, kan gitu kan. Nah, sekarang sudah seperti itu. Makanya teman-teman kalau perlu sekarang, bagaimana kita seorang statistisi mampu memperintahkan semua ilmunya. Walaupun hanya kerangka besar. Kalau detailnya ya maksudnya profesi masing-masing kan. Yang penting kerangka besar. Kalau di statistisi yang kita kenal ini JSBBM. Itulah kerangka besar seorang statistisi. Nah begitu teman-teman yang dapat kami sampaikan. Khususnya pada teman-teman kepala, mohon maaf dalam kesibukan Anda mengolah di ST dan ST juga masih berlangsung. Saya yang mengingatkan
tolong ST itu diselesaikan tepat waktu. Saya tidak ada mau lagi namanya ST itu tidak tepat waktu. Percuma saya melakukan monitoring harian. Minum tablet sehari 2 kali, pagi dan sore. Kalau Anda juga nggak ngerti juga, ya nanti saya buat Anda mengerti gitu. Selesai urusannya gitu. Saya minta tolong ini menjadi catatan. Tadi saya sudah sampaikan ke tim ST di 2023 di provinsi. Dan Pak Agus, tadi saya sampaikan, saya minta laporan, semuanya di depan umum nih sekarang. Saya minta laporan pembayaran tahap 1 pelaksanaan ST. Berikan identitas, nama, alamat, dia bekerja di mana, capaiannya penatani berapa, rumah tangganya berapa, dan SLS mana saja. Saya kasih waktu 3 hari. Kalau nggak ada, Pak Agus berikan catatan ke saya. Karena jadi penting, saya takut nanti di Kerawang saya ditanya. Intinya yang tahap 1 sudah harus dibayarkan. Kalau nggak dibayarkan berarti Anda menzolimi semua mitra. Keringat sudah kering baru dibayar. Ya, sepakat ya teman-teman kepala ya. Nah ini tolong dikawal Pak Toto dan Pak Agus. Ya kan? Bagian kita meningkatkan kualitas pelayanan kepada mitra. Kan gitu kan. Jadi pelayanan nggak hanya ke masyarakat, mitra juga berikan pelayanan. Yaitu apa? Memberikan haknya sesuai tepat waktu. Kan begitu. Makanya kita belajar nanti disampaikan oleh Pak Maulana bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun pada mitra kita. Jadi yang disampaikan Pak Maulana, jadi kita punya mitra. Kemarin kita punya mitra di ST itu di Resosek 78.000 orang. Nggak ada itu yang namanya bayaran dipotong, nggak boleh. Itu salah satu standar yang kita tetapkan memberikan pelayanan kepada mitra. Jadi haknya kita berikan supaya nanti dia memberikan datanya kepada kita, data yang benar. ST kita punya petugas 23.000. Juga demikian, itu dibagi tahap 1 dan tahap 2. Yang tahap 1 yang sudah diselesaikan sampai bulan Juni. Makanya saya minta tadi daftarnya. Jangan sampai belum terbayarkan pada posisi akhir Juli ini. Supaya clear, itu kan bagian dari pelayanan. Anda jelaskan secara teorinya. Saya bukan orang komunikasi, saya bukan orang yang tahu benar pelayanan. Nah, tadi disampaikan. Supaya kita sama-sama belajar. Termasuk teman-teman saya di kepala kabupaten kota. Tapi kalau bicara statistisi, ya tanya ke saya. Gitu ya teman-teman, saya minta tolong. Ini bagian kita memberikan pelayanan terbaik kepada mitra kita. Sebelum kita menuntut haknya, menuntut kewajibannya, kita berikan hak-haknya dia sesuai dengan standar yang sudah kita sampaikan. Mungkin itu ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Nanti Pak Maulana tolong secara detail jelaskan supaya nanti kami punya insight baru dan langkah-langkah strategis apa yang harus kita siapkan supaya peningkatan pelayanan kita menjadi lebih baik. Biasanya kelemahan kita di masalah dokumentasi. Nah seperti apa peran dokumentasi itu? Bukti dukung kalau istilahnya biaratnya di Permindok itu bukti dukung. Nanti Pak Maulana jelaskan secara detail supaya nanti teman-teman bekerjanya sudah lebih mengarah ke sana. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pengantar yang diberikan. Baik Bapak Ibu, acara inti Rabu Rebi akan segera kita mulai, tapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, semua peserta harap menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Kedua, jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan atau menggunakan fitur raise hand. Untuk selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Bapak Agus Susanto selaku moderator. Kepada Bapak Agus Susanto, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung pantun aja biar cair ya, agak tegang soal. Saya ingat-ingat dulu sebentar. Pergi ke pasar membeli gula pasir. Jangan lupa membeli tomat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Walau saya tahu pekerjaan tidak terlalu bersahabat. Ya. Ya. Ini sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Bapak Mursidiono. Kemudian yang saya hormati Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-Jawa Barat, Bapak dan Ibu pejabat fungsional ahli media, baik di BPS Provinsi Jawa Barat maupun di BPS Kabupaten Kota, Pak Maulana Ihsan, yang saya hormati, serta seluruh peserta acara Rabu Rabi pada hari ini yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa menghadiri acara Rabu Rabi pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga dan mari terus kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, seperti tadi yang sampaikan oleh Bapak Pimpinan, bahwa di era reformasi birokrasi saat ini, tuntutan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang serba cepat, kemudian serba transparan dan dilakukan secara profesional itu sekarang semakin tinggi. Jadi betul yang sampaikan pimpinan, kualitas pelayanan publik itu dimasukkan sebagai salah satu instrumen dalam penilaian zona integritas menuju WBK WBBM. Bahkan di masa depan, Bapak Ibu, ini bocorannya, birokrasi melayani itu konsepnya bukan hanya sekedar melayani, tapi sudah harus mengabdi kepada kepuasan masyarakat. Jadi tidak sekedar melayani, tapi kita harus mengejar kepuasan masyarakat seperti apa. Nah, pada pagi hari ini linear dengan tema yang kita angkat, kita akan mencari tahu seperti tadi Bapak Pimpinan harapkan itu sebenarnya standar pelayanan publik untuk memuaskan masyarakat itu seperti apa sih? Kalau memang standarnya belum terstandar gitu ya, kira-kira upaya untuk meningkatkannya seperti apa? Nah, pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Bapak Maulana Ihsan. Saya panggil Bapak ya. Walaupun saya tadi lihat biodatanya Pak di bawah saya nih Pak. Ya, Bapak Maulana Ihsan ini dari Ombudsman RI, sorry maaf, jadi agak beletot saya. Dari Ombudsman RI, Ombudsman ini Bapak Ibu merupakan lembaga yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Biar tidak berlama-lama lagi, saya panggil untuk naik ke panggung Bapak Maulana Ihsan. Mohon diberikan aplaus yang meriah untuk Bapak Maulana Ihsan. Silakan Pak. Sebelah sini aja. Ini jatah saya sudah dari pagi saya. Baik. Ya, sudah di-tag dari pagi Pak. Baik. Baik. Saya izin duduk Bapak Ibu. Baik, Pak Maulana, seperti tadi harapan Bapak pimpinan, saya tidak mendapat informasi lebih detail Pak tentang biodata beliau. Jadi mungkin cukup perkenalan nama saja Pak yang disampaikan instansi. Tapi mungkin tadi seperti yang diharapkan oleh Bapak pimpinan bahwa kita ingin tahu sebenarnya Pak, untuk menuju kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kita berikan, baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu, kira-kira apa kiat-kiat yang perlu kita lakukan gitu. Kalau ini terkait dengan standar pelayanan itu seperti apa yang perlu kita siapkan. Waktu dan mic kami persilahkan kepada Pak. Ya, waktu dan mic ya kepada Pak Maulana. Waktunya sekitar 45 menit maksimal, Pak. Terima kasih. Cek.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan terima kasih Bapak dan Ibu Ombudsman berkesempatan hadir di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat untuk mungkin berbagi ya Bapak dan Ibu, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait pelayanan publik khususnya kepatuhan terhadap standar pelayanan. Yang kami hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Bapak Kepala BPS Kabupaten Kota atau yang mewakili, baik hadir secara langsung maupun hadir daring melalui Zoom. Kami menyampaikan permohonan maaf Pak Kepala Perwakilan berhalangan hadir Bapak hari ini karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan dan kemudian ditugaskan kepada kami. Nah, kebetulan kami di perwakilan Jawa Barat ini, Bapak Ombudsman RI, ini sekedar pengenalan terlebih dahulu karena barangkali Bapak dan Ibu pun walaupun kita sesama instansi pemerintah atau lembaga negara mungkin belum terlalu familiar atau bertanya Ombudsman itu apa sih, seperti itu ya. Karena mungkin satu-satunya yang unik sebuah lembaga negara atau instansi pemerintahan yang menggunakan istilah asing begitu. Biasanya kan badan apa, lembaga apa, atau kementerian apa, tapi kok ombudsman seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya coba cek. Jadi Ombudsman Republik Indonesia memang diberi amanat sebagai lembaga negara untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, itu sangat luas sekali. Mulai dari urusan individu atau masyarakat itu lahir sampai mati, itu tidak terlepas dari yang namanya pelayanan publik. Nah, ruang lingkup kami juga sangat luas, Bapak dan Ibu, mungkin bisa diperhatikan sama-sama. Jadi dari penyelenggara negara dan pemerintahan itu kemudian termasuk juga BUMN, BUMD atau Badan Hukum BHMN itu menjadi lokus pengawasan oleh Ombudsman yang tentu itu kemudian menyelenggarakan pelayanan publik termasuk institusi swasta. Nah, tapi kriterianya Bapak dan Ibu yang menggunakan sebagian atau seluruhnya anggaran pemerintah ya, APBN atau APBD. Misalkan kalau mungkin institusi swasta ada rumah sakit swasta yang menyelenggarakan BPJS seperti itu, nah itu bagian dari lokus pengawasan Ombudsman juga. Nah, kami hadir di Ombudsman dibentuk ini baru 23 tahun Bapak dan Ibu. Sejak pemerintahan Bapak Presiden Gus Dur berkembang, undang-undangnya baru tahun 2008 pembentukannya. Nah, Ombudsman sebagai informasi Bapak dan Ibu itu tidak hanya di Indonesia. Ombudsman ini ada di seluruh dunia. Ada sekitar 200 institusi ombudsman di dunia yang tergabung dalam Asosiasi Ombudsman Internasional, itu di berbagai negara itu sama istilahnya ombudsman. Bahkan di beberapa negara ombudsman itu ada masuk dalam konstitusi negara tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga sekilas pengenalan tentang tugas dan fungsi ombudsman, khususnya terkait sebenarnya apa yang dihasilkan oleh ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, khususnya menyelesaikan laporan masyarakat. Kami ada 3 produk hukum, Bapak dan Ibu. Mungkin pernah mendengar di pemberitaan atau media seperti itu, ada laporan masyarakat yang disampaikan kepada ombudsman, kemudian ditindaklanjuti. Pernah mendengar saran atau rekomendasi ombudsman? Nah, ini 3 produk hukum dari kami. Yang pertama, laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini biasanya di bidang pemeriksaan atau penyelesaian laporan masyarakat. Kemudian jika laporan akhir hasil pemeriksaan itu tidak ditindaklanjuti oleh instansi yang memang terbukti melakukan maladministrasi atau menyimpang dari ketentuan terkait pelayanan publik, itu naik ke tahap rekomendasi. Tapi rekomendasi ini secara statistik, saya menggunakan istilah statistik, sejak Ombudsman berdiri tampaknya itu sangat minim sekali. Saya contohkan tahun 2022 saja, tahun lalu kami hanya menerbitkan 3 rekomendasi dari puluhan ribu laporan masyarakat yang disampaikan kepada kami. Artinya apa? Bahwa kami sebenarnya lebih cenderung atau mendorong penyelesaian itu di internal pada saat dilakukan laporan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian terbit tindakan korektif yang harus dilakukan.
Nah, sebisa mungkin kami mengeluarkan rekomendasi itu sedikit seperti itu untuk efektivitas pekerjaan. Kemudian yang ketiga, laporan hasil analisis ini dari fungsi pencegahan Bapak dan Ibu. Jadi dalam pelayanan publik itu kami melakukan systemic review atau kajian sistemik, kajian cepat terkait isu-isu pelayanan publik untuk memperbaiki regulasi, untuk memperbaiki prosedur atau terkait pelayanan. Itu kami melakukan laporan hasil analisis. Nanti ada saran perbaikan. Nah, itu sekilas Bapak dan Ibu terkait kelembagaan Ombudsman. Nah, kami berharap ke depannya Ombudsman dan Badan Pusat Statistik itu kemudian juga bisa bermitra. Sepengetahuan saya di tingkat pusat, Pak Kepala BPS Jawa Barat itu sudah ada MOU, nota kesepahaman antara BPS Pusat dan Ombudsman RI. Itu 2019 kalau tidak salah. Ini masih berlaku biasanya 5 tahun. Nah, kami berharap Ombudsman di Jawa Barat di tingkat perwakilan maupun BPS Kabupaten Kota Provinsi itu juga lebih intens bekerja sama menjalin mitra dengan Ombudsman karena sudah ada MOU antara Ombudsman Pusat dengan Badan Pusat Statistik seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada secara substansi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjawab tadi beberapa catatan penyampaian dari Pak Kepala BPS Jawa Barat terkait reformasi birokrasi termasuk kepatuhan terhadap standar pelayanan. Nah, Bapak dan Ibu, memang kepatuhan terhadap standar pelayanan ini menjadi agenda prioritas nasional di RPJMN. Kemudian juga termasuk dalam indeks reformasi birokrasi. Pasti Bapak dan Ibu yang terlibat dalam tim RB ini lebih paham secara teknis begitu ya terkait RB. Nah, itu di sasaran ke-8 perubahan permen-pan RB yang terbaru terkait reformasi birokrasi itu ada terkait dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Nah, berita bahagianya kami mengapresiasi kepatuhan standar pelayanan di BPS di tingkat pusat Bapak dan Ibu. Tahun 2022 ini menempati peringkat keempat atau zona hijau kategori B dengan kualitas tinggi. Nah, ini adalah sebuah pencapaian Bapak dan Ibu, poinnya sudah 87,84. Tapi ini memang yang menjadi lokus penilaian kami ini di BPS pusat. Belum sampai kepada di tingkat wilayah provinsi atau kabupaten kota. Nah, ini akhir tahun lalu Pak Sestama ya kalau nggak salah ini menerima penghargaan dari pimpinan kami di Jakarta seperti itu. Nah, mudah-mudahan RB di pusat kemudian ini dapat diikuti atau dipedomani juga oleh kemudian BPS di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, Bapak dan Ibu, ini sekedar merefresh kembali Bapak dan Ibu terkait pelayanan publik, tugas dan fungsi Bapak dan Ibu sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat. Kami merefresh kembali terkait sebenarnya pelayanan publik itu apa saja kategorinya seperti itu. Nah, ada 3 Bapak dan Ibu. Pelayanan publik itu ada terkait dengan pelayanan administratif. Yang kedua ada terkait dengan pelayanan jasa publik. Yang ketiga terkait pelayanan barang publik. Nah, mungkin yang familiar atau yang Bapak dan Ibu ketahui ya pelayanan KTP di Admindu, pelayanan kesehatan di Puskesmas seperti itu, yaitu bagian dari pelayanan publik. Nah, namun kadang-kadang Bapak dan Ibu terkait pelayanan publik ini yang sering salah dipahami Bapak dan Ibu, khususnya ketika kami melakukan penilaian juga di kabupaten kota seperti itu di tingkat pemerintah daerah atau instansi vertikal, layanan-layanan tanda kutip internal seperti itu ya. Atau kemudian yang spesifik pengguna layanannya itu bukan kepada masyarakat luas, itu kadang-kadang bukan dianggap sebagai pelayanan publik. Contoh misalkan, sebenarnya Bapak dan Ibu pelayanan kepegawaian seperti itu ya, mutasi, cuti, izin belajar, seperti itu tuh bagian dari pelayanan publik yang perlu memang patuh terhadap standar pelayanan. Jadi mindset perspektif pelayanan publik itu tidak hanya terkait yang kepada masyarakat luas, tadi yang mengurus KTP atau BPJS, rumah sakit dan seterusnya, sertifikat tanah,
tapi itu ruang lingkupnya juga tanda kutip pelayanan-pelayanan internal yang kami temukan di banyak Pemda itu masih salah diartikan, sehingga pelayanan-pelayanan internal itu tidak berupaya untuk mematuhi terhadap standar pelayanan tersebut. Misalkan kalau kami sering di Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan di kabupaten kota, ketika kami melakukan review atau kemudian melakukan pelayanan kepada guru, kepada kepala sekolah, karena dianggap bagian dari Dinas Pendidikan seperti itu bukan bagian pelayanan publik, sehingga standar atau kualitas pelayanan itu kemudian diabaikan atau tidak. Termasuk tadi saya mencatat tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, termasuk pelayanan kepada mitra tadi disebutkan tidak hanya terkait kepada masyarakat umum pengguna data statistik, itu kepada instansi pemerintah, itu bagian dari pelayanan publik yang memang harus dipenuhi standarnya. Nah, itu Bapak dan Ibu terkait secara umum terkait pelayanan publik. Nah, kita masuk kepada standar pelayanan. Nah, berbicara standar pelayanan Bapak dan Ibu yang diamanatkan oleh Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, ini ada 14 standar pelayanan yang memang wajib kemudian dipenuhi, diimplementasikan, kemudian ditingkatkan di setiap instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Pertama, mulai dari dasar hukum, bagaimana persyaratan, prosedur memberikan pelayanan ke masyarakat, sampai kepada evaluasi kinerja pelaksana. Nah, tadi kalau disebut oleh Pak Moderator, kita menuju kepada survei kepuasan masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat seperti itu masuk dalam evaluasi kinerja pelaksana seperti itu untuk survei kepuasan masyarakat. Nah, ini Bapak dan Ibu lebih lanjut bisa pelajari di pasal 25 Undang-Undang Pelayanan Publik terkait sampai kepada kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jaminan pelayanan keamanan keselamatan, itu bagian dari standar pelayanan yang sama-sama kita wajib untuk patuhi. Nah, sebelum masuk ke standar pelayanan, Bapak dan Ibu, sebelum ditetapkan standar pelayanan, saya coba sebelum hadir di forum ini mengobservasi gitu ya, mengobservasi bagaimana pelayanan di BPS secara umum melalui website. Sebenarnya sudah ada Bapak dan Ibu kan peraturan Kepala BPS 78 ya tahun 2020 terkait standar pelayanan di lingkungan BPS. Nah, nanti mungkin dalam sesi diskusi kita perlu saling berbagi. Saya tidak tahu secara praktik apakah memang sebelum standar pelayanan itu ditetapkan di lingkungan internal BPS itu kemudian mengundang stakeholder atau pemangku kepentingan dari pengguna pelayanan seperti itu, maksudnya bukan terkait sosialisasi standar pelayanan, tapi standar pelayanan itu dibahas Bapak. Jadi masyarakat atau pemangku kepentingan kita libatkan, dibahas bersama, kemudian disepakati, dibuatkan berita acaranya. Kemudian juga ada semacam penandatanganan seperti itu secara teknis. Bahkan itu harusnya diberikan waktu apabila tadi pemangku kepentingan atau pengguna layanan dari BPJS itu kalau memang dirasa ada keberatan terkait standar pelayanan yang telah ditetapkan, itu diberi waktu juga kemudian untuk menyampaikan usulan atau saran perbaikan terkait standar pelayanan. Nah, kami mengambil contoh Bapak dan Ibu, ada salah satu instansi pemerintah di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat, namanya Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Bandung. Nah, ini instansi vertikal di bawah Kementerian Pertanian. Kami hadir di situ menyaksikan dan benar bahwa pemangku kepentingan itu, pengguna layanan itu benar-benar dilibatkan, bukan satu arah sekedar memberikan sosialisasi, tapi dibahas, disepakati bersama Bapak dan Ibu terkait standar pelayanan. Nah, mudah-mudahan BPS telah melakukan itu Bapak dan Ibu. Jadi sebelum standar nah, misalkan di stasiun karantina pertanian waktu itu, karena kan pengguna layanan di stasiun karantina pertanian itu kebanyakan
pengimpor atau pengekspor begitu ya, tumbuhan seperti itu. Nah, mereka butuh kepastian misalkan terkait waktu layanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, misalkan untuk mengimpor terkait produk-produk pertanian itu berapa lama. Nah, itu benar-benar disepakati berapa harinya, dan itu ditandatangani melalui berita acara kemudian ditetapkan. Nah, itu Bapak dan Ibu, sebelum standar pelayanan ditetapkan adalah sebuah kewajiban kalau di Undang-Undang Pelayanan Publik itu melibatkan peran serta masyarakat. Nah, kalau memang belum, misalkan di kabupaten kota atau BPS atau di tingkat provinsi bisa membuat semacam public hearing atau forum seperti ini. Karena ini memang diwajibkan oleh undang-undang terkait peran serta masyarakat seperti itu. Itu sebelum standar pelayanan ditetapkan. Kemudian saya highlight beberapa intinya saja sebenarnya. Jadi setelah standar pelayanan itu ditetapkan, Bapak dan Ibu, itu ada namanya Sistem Informasi Pelayanan Publik. Nah, ini juga wajib amanat di Undang-Undang 25 2009 untuk instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan mengelola sistem informasi pelayanan publik. Ini ada dua, bisa melalui elektronik atau non elektronik. Jadi misalkan pengguna layanan dari BPS itu datang langsung, itu seperti apa sistem informasi pelayanan publiknya, atau melalui media elektronik, ini bisa melalui aplikasi, bisa melalui website, atau kemudian media-media elektronik lainnya. Nah, saya coba mengobservasi selintas begitu sedikit, koreksi jika kami keliru. Sebenarnya kalau secara penyampaian sistem informasi pelayanan publik di BPS pusat itu sudah cukup lengkap. Nah, harapannya kami mendorong untuk karena masing-masing BPS provinsi, kabupaten, kota ini kalau tidak salah punya website sendiri ya Bapak dan Ibu. Nah, itu kami mendorong ada sistem informasi pelayanan publik di sini. Nah, saya cek sampai mungkin terakhir tadi pagi ini belum ada informasi terkait hal-hal yang termuat di website. Fiturnya sudah ada, ini sebenarnya informasinya saja yang kemudian dipenuhi atau dilengkapi, misalkan terkait pelayanan saksi terpadu, standar pelayanan seperti apa, maklumat kompensasi, jenis pelayanan, moto layanan, dan seterusnya. Nah, itu Bapak dan Ibu secara lengkap nanti bisa merujuk di pasal 23 kalau tidak salah di Undang-Undang Pelayanan Publik. Sebenarnya yang wajib itu apa saja yang dipublikasikan seperti itu. Nah, tadi sebelum ini kami juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Iskandar, Pak Agus. Sebenarnya pelayanan ini kan sama ya, pelayanan, jenis pelayanannya ya, baik di BPS pusat maupun provinsi, kabupaten, kota. Nah, sebenarnya apa yang ada sudah cukup lengkap di website BPS pusat ini bisa ditambahkan atau ditambahkan di website di BPS provinsi ataupun kabupaten, kota. Nah, itu terkait sistem informasi pelayanan publik. Kemudian karena ini tergantung ya Bapak dan Ibu, spesifik pengguna layanan dari BPS kan itu lebih Bapak dan Ibu lebih mengetahui. Tapi kami menyarankan begini Bapak dan Ibu terkait media elektronik ini. Kalau memang sudah ada analisa sejauh ini ya di internal Bapak dan Ibu, sebenarnya pengguna layanan dari BPJS, masyarakat, BPS masyarakat, instansi pemerintah ataupun tadi mitra-mitra itu sebenarnya cenderung menggunakan platform media elektronik. Nah, jika sudah bisa diidentifikasi, nah itu lebih baik fokus di sana. Soalnya kadang-kadang begini Bapak dan Ibu, kami di pemerintah daerah kadang-kadang melakukan asesmen atau penilaian itu, dibuatlah website seperti itu, tapi kan pengguna masyarakat di pelosok seperti itu atau kelompok menengah rendah seperti itu kan sekarang, atau mungkin generasi muda itu kan banyak memanfaatkan media sosial seperti itu atau melalui handphone seperti itu. Nah, seharusnya untuk lebih efisien atau efektif terkait website ini perlu juga dikaji secara internal. Sebenarnya misalkan media-media sosial itu bisa kemudian difungsikan sebagai SIPP seperti itu, atau kalau punya WhatsApp bisnis itu kan ada fitur-fitur katalog seperti itu yang Bapak dan Ibu-ibu biasanya yang belanja online seperti itu ya. Kalau ada marketplace yang
punya WhatsApp bisnis, itu kan ada fitur katalog biasanya untuk menjual produk. Sebenarnya instansi pemerintah bisa memanfaatkan atau meniru inovasi-inovasi dari swasta agar lebih efisien dalam menyampaikan informasi. Tadi disampaikan Pak Kepala kan soal bagaimana komunikasi kita kepada pengguna layanan. Nah, platform-platform ini perlu dikaji apakah memang website ini pengguna layanan itu mayoritas mengakses website BPS ya seperti itu. Atau kemudian kalau hanya sekedar informasi, tentu data-data statistik iya di website, tapi untuk informasi pelayanan, apakah itu tidak sebaiknya mengikuti tren atau platform elektronik yang saat ini? Bapak dan Ibu kan pasti ya follow Instagram atau media sosial pemerintah. Apa sih yang ada di instansi media sosial? Dan kadang-kadang kegiatan, agenda rutin, ucapan perayaan hari tertentu, itu kan kadang-kadang ya, yang mayoritas ya kami lihat ya di instansi pemerintahan itu, kegiatan rapat-rapat seperti itu. Nah seharusnya platform-platform elektronik kekinian yang banyak generasi sekarang digunakan seperti itu juga seharusnya instansi pemerintah menyasar ke situ untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan publiknya. Nah itu catatan kami terkait SIPP, Sistem Informasi Pelayanan Publik. Nanti pada forum diskusi silakan kita bisa sharing sebenarnya secara maupun secara teknis itu seperti apa terkait Sistem Informasi Pelayanan Publik. Nah hal lainnya dalam standar pelayanan yang saya coba highlight secara umum terkait pengaduan ini Bapak dan Ibu. Saya coba membaca statistik ya di kami dari 5 tahun terakhir lah. Kalau untuk laporan pengaduan yang masuk di Ombudsman terkait pelayanan BPJS itu memang maaf, saya selalu ketukar gitu ya. BPS seperti itu hanya 23 Bapak dalam 5 tahun terakhir. Dan itu pun sebatas sampai ke konsultasi, belum masuk ke pemeriksaan seperti itu. Nah, kami bersyukur artinya barangkali pengelolaan pengaduan internalnya telah baik seperti itu. Tapi kalau saya melihat substansinya sebenarnya bukan kepada substansi pelayanan di BPS-nya ya, tapi kepada beberapa hal tadi, pelayanan internal. Saya coba lihat beberapa dari 23 itu baik konsultasi maupun laporan masyarakat itu terkait mutasi pegawai BPS begitu ya di kabupaten kota, itu ada tuh laporannya di Ombudsman. Kemudian terkait mungkin pada saat surveyor atau enumerator BPS turun ya di mengambil data statistik itu ada juga substansi laporan dugaan misalkan perilaku tidak patut atau tidak ramah seperti itu dalam mengambil data atau survei ke masyarakat itu ada, tapi memang sangat minor, hanya 23 dan itu pun tidak ada yang sampai ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan karena mungkin Ombudsman di beberapa daerah tersebut yang menerima laporan sudah berkomunikasi langsung dengan BPS tempat untuk diselesaikan secara internal. Jadi tidak perlu sampai hal-hal teknis seperti itu diselesaikan melalui tahap pemeriksaan di Ombudsman. Seperti itu. Nah, itu untuk pengaduan ya, secara statistik dari puluhan ribu yang kami terima hanya 23 terkait substansi BPS gitu ya. Dan itu bukan pelayanan secara substansi. Nah, di standar pelayanan Bapak dan Ibu ini ada beberapa kewajiban terkait instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan. Salah satunya adalah menyediakan dan mempublikasikan sarana pengaduan. Nah ini kalau kami lihat sih BPS sudah terintegrasi juga ya dengan sistem pengaduan nasional SP4N Lapor. Itu sudah terintegrasi, sudah bagus dan itu sudah cukup masif juga saya lihat di kanal-kanal informasi BPS baik di pusat maupun di provinsi kabupaten kota itu menginformasikan kanal tersebut. Nah, cuman yang kadang-kadang terlewatkan dari kewajiban terkait penyelenggaraan pengaduan ini Bapak dan Ibu, sarananya saja yang diinformasikan kepada masyarakat. Tetapi belum menginformasikan ketika masyarakat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan di BPJS, itu prosedurnya bagi BPS, maaf sekali lagi BPS, itu prosedurnya seperti apa gitu ya. Terus jangka waktu penyelesaiannya. Karena sekarang kita lihat masyarakat itu rata-rata
menyampaikan pengaduan itu viral dulu di medsos seperti itu. Padahal ada kanal-kanal resmi instansi pemerintah seperti itu. Nah, barangkali asumsinya pertama adalah karena secara informasi ini prosedur dan jangka waktu penyelesaiannya juga ini tidak terbuka. Nah, kami mencatat poin penting itu, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat seperti itu. Kemudian selain sarana, prosedur yang wajib untuk dipublikasikan adalah siapa penanggung jawab atau tim pengaduannya. Barangkali di sini sudah ada SK ya, pembentukan tim pengelolaan pengaduan. Biasanya di RB itu kalau terkait di pelayanan itu memang diwajibkan untuk membentuk tim pengelolaan pengaduan. Nah, itu juga bukan hanya sekedar arsip atau dokumen internal Bapak dan Ibu terkait pengelolaan pengaduan, SK timnya itu siapa penanggung jawabnya atau tim itu wajib juga dipublikasikan. Nah, selainnya itu ada kewajiban-kewajiban teknis terkait pengaduan. Nah, ini ketentuan secara umum Bapak dan Ibu. Kami selama ini pengalaman di Ombudsman menangani berbagai macam lintas sektor pelayanan publik Bapak dan Ibu. Itu sebenarnya kalau boleh disimpulkan secara umum, masyarakat itu kenapa sih sampai kemudian melakukan pengaduan? Pertama adalah ternyata instansi pemerintah itu tidak merespon di awal. Nah, respon ini penting Bapak dan Ibu. Misalkan mungkin saya mengilustrasikan di BPS ya Bapak dan Ibu. Ketika ada permintaan data gitu ya atau pelayanan terkait data-data statistik seperti itu. Nah, kalaupun tidak memenuhi persyaratan seperti itu atau kemudian ada informasi-informasi yang dikecualikan seperti itu. Nah, itu kalaupun akhirnya pelayanan itu tidak jadi diberikan, yang penting adalah menanggapi Bapak dan Ibu. Menanggapi, direspon dulu aja. Nah, kami melihat banyak khususnya di instansi pemerintah daerah seperti itu, ya ini kan dirahasiakan Pak ketika kami konfirmasi ya. Kami tidak kemudian dibolehkan untuk menyampaikan data atau statistik misalnya atau informasi-informasi dikecualikan. Ya, stop sampai di situ. Tidak kemudian merespon atau memberikan tanggapan bahwa secara resmi ya Bapak dan Ibu, bukan secara informal. Karena kan masyarakat menyampaikan permohonan juga secara resmi. Nah, itu kemudian soal respon ini yang paling banyak kemudian dikeluhkan. Jadi soal-soal komunikasi sebenarnya. Laporan yang masuk ke kami itu belum menyentuh kepada yang substansi kayak penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur yang itu kan harus diperiksa memang betul-betul apakah memang melanggar ketentuan peraturan perundangan atau tidak gitu ya. Nah, ini fenomena yang kami lihat secara umum di instansi pemerintah. Nah, kami berharap sih BPS juga Bapak dan Ibu soal respon ini semoga sudah clear ya Bapak dan Ibu terkait respon atau tanggapan. Nah, pengaduan ini maksimal 14 hari Bapak dan Ibu tanggapan untuk menginformasikan kepada masyarakat apakah memang substansi yang diadukan pertama menjadi kewenangan Bapak dan Ibu atau tidak, misalkan persyaratan formil atau materialnya lengkap atau tidak. Nah, ini yang wajib ditanggapi. Kalau kemudian sudah masuk diverifikasi oleh Bapak dan Ibu di internal, ini maksimal ketentuan umumnya di Perpres 76 2013 terkait pengaduan itu maksimal diselesaikan 60 hari. Nah, tapi terkadang karena dinamisnya, karena ini Perpresnya 2013 Bapak dan Ibu, karena sudah banyak perubahan aturan regulasi teknis seperti itu, beberapa instansi pemerintah karena substansinya berat itu ada yang beberapa yang lebih dari 60 hari seperti itu. Itu silakan diatur di internal masing-masing. Nah, ini evaluasi secara umum Bapak dan Ibu terkait tingkat kepatuhan standar pelayanan termasuk di dalamnya BPS seperti itu ya, kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Karena standar pelayanan ini kita masih membahas hal-hal wajib yang dasar Bapak dan Ibu. Kami dalam melakukan penilaian tahun lalu dan tahun ini sedang juga berjalan, itu ternyata petugas-petugas atau loket pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat front office seperti itu, hal-hal dasar terkait pelayanan publik tadi, bentuk-bentuknya apa, ruang lingkupnya seperti apa, itu kami temukan seluruh Indonesia masih rendah, Bapak dan Ibu, pengetahuannya seperti itu. Misalkan terkait hal-hal apa saja yang tidak boleh yang harus dihindari dalam pelayanan. Bapak dan Ibu
pernah mendengar istilah maladministrasi? Maladministrasi pernah mendengar? Pernah. Mungkin yang lebih familiar itu korupsi ya Bapak dan Ibu. Korupsi kan ya itu lebih familiar. Kalau maladministrasi baik di masyarakat maupun instansi pemerintah apa namanya itu cenderung belum terlalu dikenal. Maladministrasi ya mungkin pernah mendengar tapi itu istilah apa seperti itu. Nah, untuk membedakannya secara umum Bapak dan Ibu, kalau korupsi itu kan intinya terkait kerugian negara Bapak dan Ibu. Pasti ada kerugian negara di situ yang akan dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Bisa tadi bentuk-bentuknya suap, gratifikasi, dan seterusnya seperti itu. Yang menguntungkan pribadi ataupun menguntungkan kepentingan kelompok atau orang lain yang mengakibat kerugian negara. Nah, dalam konteks pelayanan publik, Bapak dan Ibu, ada istilah maladministrasi yang harus dihindari. Nah, maladministrasi itu seperti apa? Tadi yang sudah kami sampaikan di awal, penundaan berlarut dalam menanggapi seperti itu, telat merespon seperti itu bagian dari penundaan berlarut, itu bagian dari maladministrasi. Kemudian tadi ketika petugasnya tidak memahami substansi pelayanan itu tidak kompeten. Tidak kompeten itu bagian dari maladministrasi. Kemudian hal-hal lainnya yang lebih berat misalkan penyimpangan prosedur. Harusnya tahapan dalam memberikan pelayanan yang telah diatur dalam standar pelayanan itu melewati tahap A, B, C, tapi kemudian itu dilanggar atau dilompati sebagian prosedurnya untuk mungkin mempercepat atau tadi ada apa namanya potensi-potensi pelanggaran itu juga bagian dari maladministrasi. Ada 10 bentuk maladministrasi Bapak dan Ibu yang harus dihindari. Nah ini mungkin secara teknis ini bisa disosialisasikan lebih kepada front office atau kemudian petugas-petugas loket layanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, Bapak Ibu. Bentuk-bentuk maladministrasi dalam pelayanan publik yang harus dihindari. Nah itu evaluasi pertama hampir seluruh Indonesia baik instansi vertikal, Pemda ataupun di kementerian lembaga itu masih rendah, termasuk pengetahuan terkait pelayanan kelompok rentan yang ramah disabilitas, lansia, anak seperti itu yang masih rendah. Nah mungkin nanti kami bisa sharing ya Bapak dan Ibu di internal BPS, silakan disampaikan kami mempunyai buku saku pelayanan. Itu nanti soalnya mungkin saya bisa kirim ke Pak Iskandar, nanti bisa di-share ya. Kami punya buku saku pelayanan itu bisa ya dipelajari, di-refresh kembali khususnya petugas-petugas memang yang berinteraksi langsung melayani masyarakat di internal Bapak Ibu di BPS Kabupaten Kota. Kemudian juga terkait pengawasan internal dan penjaminan mutu. Nah ini kadang-kadang terkait penjaminan mutu Bapak dan Ibu, apa namanya, ini lebih familiar kepada pelayanan kesehatan biasanya atau pendidikan yang jaminan mutu pelayanan kesehatan itu ada regulasi teknis terkait penjaminan mutu. Tapi kebanyakan pelayanan-pelayanan administratif itu seringkali diabaikan untuk produk pelayanan tersebut mutunya dijamin seperti itu, termasuk bagian dari pengawasan internal. Nah, poin yang kedua ini telah saya singgung sebelumnya terkait kepatuhan terhadap publikasi informasi pelayanan melalui sistem informasi pelayanan publik. Ini juga kami lihat datanya hampir seluruh Indonesia itu belum optimal. Tadi kami mungkin saya ulang kembali, media sosial instansi pemerintah itu kadang-kadang hanya mengupload atau menginformasikan rapat-rapat, ucapan perayaan hari tertentu, kemudian hal-hal lain yang seharusnya hak dari masyarakat sebagai pengguna pelayanan yang sekarang platformnya paling banyak melalui media sosial itu diinformasikan pelayanannya. Nah ini kami harap nanti BPS bisa optimal untuk publikasi SIPP. Kemudian yang terakhir terkait pengelolaan pengaduan. Nah ini pengaduan ini khususnya di daerah ya Bapak dan Ibu, kalau mungkin kementerian atau lembaga di pusat ini relatif sudah bagus seperti itu. Pengaduan itu dianggap sebagai sesuatu yang apa ya, mungkin kalau bahasanya sampingan, bukan melupakan bagian dari pelayanan itu sendiri. Jadi dan ada stigma apa ya, citra negatif juga terkait pengaduan ini Bapak dan Ibu. Instansi pemerintah itu kadang-kadang berlomba-lomba untuk gimana caranya biar pengaduan itu masyarakat tidak menyampaikan pengaduan sedikit. Karena kan soal citra juga Bapak dan Ibu. Nah ini saya
apa kami ingin meluruskan perspektif bahwa pengaduan pelayanan publik itu bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan. Dan itu bukan soal citra negatif ataupun positif Bapak dan Ibu. Karena pengaduan ini bagian dari standar pelayanan. Seperti itu. Nah, akhirnya kenapa pengaduan itu citranya negatif tadi, kemudian tadi informasi-informasi yang harusnya wajib soal jangka waktu penyelesaian pengaduan, siapa tim penanggung jawab pengaduan, itu akhirnya ya tidak disampaikan oleh instansi pemerintah ya, khususnya di Pemda-Pemda seperti itu. Nah, harapannya di BPS ini terkait setidaknya informasinya saja. Kalau tata kelola internal terkait pengaduan kan soal verifikasi, siapa kemudian apa ditindaklanjuti dan seterusnya, itu kan soal tata kelola internal. Tapi setidaknya hak masyarakat sebagai pengguna pelayanan itu ada informasi standar pengaduannya itu seperti apa. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin beberapa slide terakhir ini lebih kepada teknis Bapak dan Ibu, karena di awal tadi kepatuhan terhadap standar pelayanan itu bagian dari indeks reformasi birokrasi Bapak dan Ibu. Nah, ini harapannya BPS di tingkat provinsi, kabupaten, kota memenuhi indikator-indikator teknis terkait standar pelayanan publik. Walaupun tentu sejauh yang saya tahu sampai saat ini kami memang sedang melakukan penilaian, sedang berjalan di tingkat pusat, berarti lokusnya memang untuk BPS ya Bapak dan Ibu masih di kantor pusat yang menjadi sampling penilaian pelayanannya. Tapi kemudian untuk BPS provinsi, kabupaten, kota itu belum dilakukan penilaian oleh Ombudsman Republik Indonesia. Tapi tentu karena tujuan reformasi birokrasi, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman ini kan soal penilaian kan hanya instrumen Bapak dan Ibu. Yang penting kan outcome dari reformasi birokrasi itu tercapai, salah satunya pelayanan. Kami mendorong walaupun BPS provinsi, kabupaten, kota ini tidak dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia ataupun instansi lain, misalkan Kemenpan RB khusus untuk pelayanan publik ya di luar ZI, WBK, WBBM seperti itu, kami juga mendorong agar dipenuhi atau dipatuhi beberapa indikator terkait dengan standar pelayanan. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari lebih lanjut di internal BPS seperti itu. Mengingat waktu forum diskusi yang terbatas. Saya punya waktu berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi ya. Nah, ini sebenarnya hal-hal ini secara teknis indikator kami melakukan penilaian pelayanan publik. 1 sampai 5 itu terkait pemahaman dasar pelayanan publik, 6 sampai 13 itu lebih kepada tata kelola internal. Soal frekuensi pengawasan internal di Bapak dan Ibu tadi, penjaminan mutu yang kami sampaikan, soal ketersediaan jumlah petugas sesuai analisis beban kerja, jaminan keamanan keselamatan, instrumen evaluasi kinerja dan seterusnya. Ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini dimensi proses Bapak dan Ibu, ini korelasinya dengan sistem informasi pelayanan publik yang tadi saya sampaikan. Jadi setidaknya ini Bapak dan Ibu yang kemudian wajib untuk diinformasikan melalui sistem informasi pelayanan publik, baik elektronik maupun non-elektronik. Mulai dari persyaratan, sistem mekanisme prosedur, jangka waktu, biaya, sampai kemudian produk pelayanan. Kalau tidak salah di BPS itu kan beberapa pelayanan ya yang kami pelajari di SK standar pelayanan itu kan 8 ya Bapak dan Ibu ya, di Perka BPS 78 2020 itu ada 8 jenis pelayanan yang telah ditetapkan baik kepada instansi pemerintah maupun kepada masyarakat yang membutuhkan data statistik. Nah, setiap kemudian service point dalam standar pelayanan yang telah ditetapkan itu kemudian yang wajib untuk dipublikasikan. Saya coba pelajari sekilas, itu kan ada memang produk pelayanan yang tidak berbiaya seperti itu, yang rekomendasi kegiatan statistik itu kan dari instansi pemerintah itu kan tidak berbiaya seperti itu. Kemudian ada yang PNBP juga dari masyarakat sebagai pengguna layanan, ada PNBP-nya seperti itu. Nah, di standar pelayanan itu yang saya perhatikan itu hanya dicantumkan PP-nya
dasar hukumnya saya lihat terkait PNBP. Nah, ini harapannya itu harusnya detail Bapak dan Ibu. Jadi di dalam PP itu disebutkan PNBP-nya itu berapa. Itu yang wajib diinformasikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi tidak hanya regulasi atau dasar hukum yang menaungi PNBP tersebut. Nah, kemudian dimensi output. Nah, ini lebih kepada perspektif masyarakat, Bapak dan Ibu, yang ini tentu tidak bisa dikendalikan oleh internalisasi pemerintah. Terkait tadi, kami juga mengkonfirmasi kepada masyarakat, apakah ada potensi penundaan berlarut. Nah, tadi kan sudah diumumkan ya, Bapak dan Ibu, misalkan pelayanan apa di BPS itu 5 hari misalkan, atau bahkan saya lihat di SK-nya itu ada yang sampai 10 menit ya, terkait rekomendasi kegiatan statistik yang ada aplikasinya itu ya, melalui aplikasi itu 10 menit itu sudah selesai. Nah, kami mengkonfirmasi kepada masyarakat ya, dari 8 pelayanan tersebut, apakah ada potensi penundaan berlarut, artinya lewat dari 10 menit atau tidak, seperti itu. Lewat dari 14 hari atau 30 hari tergantung jangka waktu penyelesaiannya. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bapak dan Ibu, ada istilahnya kompensasi pelayanan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar, tapi ini kalau kami lihat trennya di kementerian lembaga atau pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah di Jawa Barat, itu belum banyak yang kemudian mencoba menerapkan terkait kompensasi pelayanan apabila pelayanan itu tidak sesuai standar. Tadi misalkan yang lewat. Nah, kompensasi pelayanan ini Bapak dan Ibu bukan berbicara kerugian material, uang seperti itu. Ini sebenarnya hal-hal sederhana berdasarkan kesanggupan masing-masing. Misalkan, atau mungkin ini sudah teraplikasikan ya, saya tidak tahu di BPS seperti apa. Misalkan kalau yang sudah terlalu lama menunggu atau mungkin antri seperti di sistem baik luring maupun daring seperti itu, diberikan minuman atau makanan snack seperti itu di ruang pelayanan itu disediakan. Itu sebenarnya hal-hal sederhana seperti itu. Atau kalau sudah berlarut-larut berhari-hari produk pelayanannya itu dikirimkan melalui jasa pengiriman atau diantarkan ke rumah pengguna masing-masing. Tapi ini konteksnya silakan disesuaikan dengan produk pelayanan aplikasinya ya di BPS seperti apa begitu. Itu kompensasi pelayanan ini juga untuk meningkatkan pelayanan harus ditetapkan apabila pelayanan tidak sesuai standar. Nah, ini kemudian kedua soal permintaan imbalan. Tadi kenapa perlu kami tekankan berulang-ulang kali terkait SIPP, karena ini untuk mengkonfirmasi juga setelah transparan dia PNBP misalkan atau ada yang gratis. Nah, kadang-kadang yang di Pemda ya Bapak dan Ibu kami temukan pelayanan kami ini gratis Pak atau Bu. Itu kemudian merasa tidak wajib untuk mempublikasikan, toh gratis. Nah, amanat undang-undang itu tetap wajib Bapak dan Ibu. Karena tadi menjaga sebenarnya potensi atau penyimpangan dari petugas. Kan kita tidak pernah tahu ya, ada oknum petugas ya Bapak dan Ibu, walaupun gratis seperti itu ya ada permintaan imbalan dan seterusnya. Sebenarnya kewajiban untuk SIPP itu menjaga hal-hal seperti itu agar masyarakat kemudian sebagai pengguna layanan bisa melakukan kontrol seperti itu. Apakah memang benar sesuai standar pelayanan atau tidak. 3, 4, dan 5 ini juga kami konfirmasi kepada masyarakat apakah ada penyimpangan prosedur, potensi tidak kompeten petugas dalam memberikan pelayanan, sampai kepada perilaku, attitude, sikap dari petugas pelayanan. Nah, ini terkait dimensi pengaduan yang telah kami sampaikan di awal. Nah, ini terakhir kami berharap ini sebenarnya di luar standar pelayanan Bapak dan Ibu. Kami berharap kemitraan BPS dengan Ombudsman ini bisa ditingkatkan karena kami secara jujur di internal juga kami memiliki banyak data masalah terkait pelayanan publik lintas sektor. Tapi kami juga cara mengelolanya ini juga kami secara mungkin SDM atau unit secara struktural unit juga tidak ada yang secara khusus terkait pemanfaatan data ini. Nah, kami berharap mungkin baik di tingkat pusat karena sudah ada MOU ya dengan BPS pusat kemudian Ombudsman itu bisa sama-sama kita aplikasikan secara teknis. Ini banyak hal sebenarnya Ombudsman dan BPS melakukan kemitraan. Tadi Pak Kepala
saya sebelum ke sini ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus soal BPS ini kan sedang melaksanakan sensus pertanian juga Pak ya, setahu kami. Kami juga di tingkat pusat yang kemudian diinstruksikan di perwakilan di provinsi, itu kami ada investigasi inisiatif begitu ya terkait pupuk bersubsidi sektor pertanian gitu ya. Kami melihat juga ada problem-problem data soal itu di tingkat daerah yang bermasalah. Nah, mungkin kita bisa menjalin kemitraan atau kerjasama atau saling berbagi pengalaman atau pengetahuan agar kemudian ujungnya adalah bagaimana pelayanan publik khususnya di sektor pertanian itu lebih baik lagi. Karena memang secara nominal subsidi pupuk itu yang setahu kami per tahunnya itu sampai 23 triliun Pak, dan sampai akhirnya Bapak Presiden mengevaluasi ini kenapa kemudian uang triliunan puluhan triliun yang digelontorkan tiap tahun tidak berkorelasi terhadap produktivitas misalkan dan seterusnya. Nah, ini kemudian kami juga berharap ya selain pertanian mungkin ada hal-hal lain yang kita bisa koordinasikan. Termasuk ini salah satu forum ya di awal tahun lalu kalau tidak salah ada diseminasi hasil survei pertanian terintegrasi 2021 yang Ombudsman Pusat adakan dengan BPS seperti itu. Itu kira-kira Bapak dan Ibu penyampaian materi terkait standar pelayanan secara umum. Kami berharap secara forum diskusi nanti bisa Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan itu kami persilakan bila ada sesi untuk diskusi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana. Menarik Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Pak Maulana. Ternyata dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 itu dijelaskan secara detail di situ, disampaikan secara detail di situ ada 14 standar pelayanan begitu Pak kira-kira ya. Dan dari 14 standar pelayanan itu ada 11 indikator yang wajib dipublikasikan sebenarnya kepada masyarakat gitu. Nah, dipublikasikannya pun ya tidak hanya di ruang pelayanan gitu Pak ya, tapi juga di platform-platform yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat seperti medsos gitu. Nah, dan yang menarik salah satu standar pelayanan yang harus ada juga itu soal pengaduan gitu. Nah, ini juga ada gak kaget tadi disampaikan, walaupun dalam 5 tahun ya jumlahnya tidak terlalu besar, ada 23 pengaduan gitu, dan itu sebagian besar terkait dengan pengaduan internal mungkin ya, tidak terkait dengan pelayanan langsung terkait data-data itu. Ya, ya. Nah, ini cukup mengagetkan juga walaupun tidak terlalu banyak. Tapi Pak Maulana tadi mengatakan kita tidak perlu terlalu khawatir dengan pengaduan ini, yang penting dikelola dengan baik. Termasuk salah satu ketika ada yang melakukan pengaduan, kita berikan respon dengan cepat. Seperti itu kira-kira Pak Maulana ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini menarik untuk kita diskusikan apa yang disampaikan oleh Pak Maulana yang dipaparkan tadi. Baik, untuk diskusi saya buka kesempatan pada termen pertama 3 orang. Ini untuk kepastian juga Pak ya, kepastian pelayanan karena saya melayani teman-teman. Jadi ya Pak, 1 termen 3 penanya gitu Pak ya. Baik, ini langsung ngacung. Pertama Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, kemudian yang kedua Pak Adang, kemudian 1 dari online ada Zoom. Dari Zoom apakah ada? Tidak ada ya? Ini enggak masalah kan Pak Maulana? Dari saya melayani misalnya saya sediakan 3, yang ngacung 2 enggak apa-apa kan ya? Baik ya. Baik, sementara mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, baik, termin pertama untuk 2 penanya dulu. Kami persilahkan Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Ya, terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Maulana yang sudah memberikan pencerahan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita siap kolaborasi dengan Ombudsman. Segera nanti sampaikan ke pimpinan di Provinsi Jawa Barat. Kami siap, entah saya yang ke sana atau beliau ke sini, kami siap. Intinya ini terus harus diteruskan ya, karena ini bagian dari kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kita.
Lalu yang kedua, saya tertarik tadi yang dengan disampaikan oleh masalah pencegahan, masalah pengaduan gitu. Tadi ada 30 pengaduan itu masalah internalnya apa ya? Itu di BPS apa di BPS Jawa Barat? Nah, nanti lebih dijelaskan secara detail supaya begini, kemarin kami juga dapat pengaduan khususnya para mitra tadi, ya kan, dengan menyampaikan banyak sekali kalau itu ini kenapa belum dibayarkan gitu kan. Kok kita sudah kerja ini kok belum dibayarkan. Nah, yang parahnya lagi terkadang pengaduan itu tidak menyebutkan namanya. Nah, anonim. Nah, itu yang kadang-kadang kami bingung. Makanya saya bilang sama teman-teman, ya sudah jawab aja normatif gitu bilang. Ya kita juga nggak tahu kok namanya siapa kan. Nah, biasa kalau ada namanya kita cek dulu, bener nggak di sistem kami, oh bener nih petugas, baru nanti kita telusuri kan gitu. Tapi kalau anonim ya jawab normatif saja, tetap dijawab oleh kami. Nah, bagaimana menghadapi hal yang seperti itu? Karena kan pengaduan itu kan harusnya dia menyebutkan semua identitasnya. Nah, dan kita bagaimana tingkat kerahasiaannya, ya kan? Terus sampai sejauh mana kita mengelola itu? Apakah kita boleh sebarluaskan atau bagaimana? Nah, itu kita belum paham. Supaya nanti lebih detail, supaya nanti bila mana ada pengaduan, ada pelaporan, kita menyikapinya secara peraturan dan perundangan yang berlaku. Mungkin itu sih Pak Maulana yang dapat saya sampaikan. Nanti segera ini ya komunikasikan dengan pimpinan Ombudsman. Perkara saya ke sana atau dia ke sini, saya siap bertanya. Ya, gitu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Pimpinan. Kemudian saya langsung izin ke penanya kedua ya Pak Maulana. Silakan Pak Adang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dan Pak Maulana. Ini saya pernah lihat juga ada yang namanya ini Pak lapor Go ID gitu ya. Apakah itu ada keterkaitan nggak antara lapor Go ID dengan Ombudsman gitu ya? Gitu. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan Bapak tadi, misalnya ada orang yang ini bertanya mengenai honor, Pak, itu bukan pengaduan tapi hanya bertanya saja. Itu termasuk bagian dari pengaduan atau tidak? Kemudian yang ketiga, apakah pengaduan dari masyarakat itu yang sampai ke Ombudsman itu ada yang sampai ke pengadilan, misalnya pengadilan tata usaha negara atau pengadilan kriminal dan sebagainya. Barangkali itu Pak Agus dan Pak Maulana, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Maulana sudah mencatat apa yang disampaikan tadi, apa perlu saya review? Boleh kalau mau direview. Boleh. Walaupun saya sudah mencatat ya. Karena sudah jadi tugas moderator ya Bapak ya. Ya setidaknya saya menghemat suara kan lumayan Pak gitu. Baik, tadi Bapak Pimpinan menanyakan yang pertama ya intinya komitmen dari Bapak Pimpinan untuk berkolaborasi dengan Ombudsman, terutama perwakilan di Jawa Barat mungkin. Kemudian terkait dengan pengaduan internal tadi yang 23 dalam 5 tahun itu Pak mungkin bisa disebutkan mungkin ya apakah itu di Jawa Barat atau di Selindo gitu. Kemudian terkait dengan akun anonim ya ini kira-kira seperti apa gitu. Apa namanya penyelesaian yang bijaknya seperti apa gitu. Sementara di satu sisi ya kadang kita pengen merespon lebih tepat gitu ya, tapi karena anonim kita khawatir gitu ya yang melaporkan itu bukan yang terlibat langsung gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari Pak Adang untuk lapor.go.id itu apakah ini berkaitan dengan tugas di Ombudsman juga? Kemudian yang kedua tadi hampir mirip dengan betul. Nah, itu ini tidak melalui kanal resmi ya, biasanya langsung WA ke Padang ini Pak, petugas lapangan itu. WA kapan ini honor dibayar gitu. Nah,
Apakah itu termasuk ke ya pengaduan dan perlu ditindaklanjuti kira-kira oleh Pak Adang gitu kan, kira-kira gitu. Oh ya, ya, ya betul Pak. Honor terlambat gitu kan langsung WA banyak ratusan masuk ke saya gitu. Nah, itu termasuk pengaduan gitu, walaupun bukan kanal resmi gitu. Dan yang terakhir tadi pengaduan ke Ombudsman itu, apakah pernah ditindaklanjuti sampai ke PT UN dan sebagainya itu? Itu mungkin Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Kepala, Bapak atas pertanyaannya. Pertama, soal kolaborasi saya sampaikan segera Pak ke pimpinan agar kita bisa bertemu Bapak untuk membahas detail-detail yang bisa dikerjasamakan. Nah, soal tadi 23 pengaduan yang masuk kepada kami itu secara nasional Bapak. Jadi dalam kurun 5 tahun terakhir itu 23 pengaduan yang dilaporkan adalah BPJS BPS di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, kabupaten kota. Dan yang pertama tidak ada Jawa Barat. Kalau saya lihat sistem ya, Bapak, tidak ada Jawa Barat. Nah, 23 itu secara detail substansinya itu tidak terkait korelasi langsung pelayanan tadi soal kepada mitra seperti itu atau kepada masyarakat secara luas. Tapi saya melihat datanya ada di beberapa BPS kabupaten kota di wilayah Indonesia Tengah itu ada yang menyampaikan pegawai internalnya seperti itu, soal tadi penempatan, soal kemudian mutasi, kemudian ada dugaan yang dilaporkan petugas-petugas BPS ketika mengambil data bertemu dengan masyarakat tadi ada hal-hal perilaku yang diduga menyimpang, baik mungkin entah itu potensi permintaan imbalan atau dari sikap perilaku ketika mengambil data. Nah, tapi memang yang menjadi catatan itu data konsultasi dan laporan yang kalau saya lihat itu tidak jadi ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan di Ombudsman. Karena ada beberapa tahap, Bapak. Kalau konsultasi artinya ya sebatas konsultasi, kami memberikan advice, saran langkah-langkah apa yang sebaiknya masyarakat tempuh. Atau kemudian ketika naik ke tahap verifikasi, kami memastikan status pelapor atau masyarakat sebagai apa, korban langsung atau kuasa korban, seperti itu. Nah, mungkin saja itu ketika tidak jadi ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan, itu telah diselesaikan, kami komunikasi langsung ke BPS-nya untuk diselesaikan secara internal. Jadi tidak harus sampai kemudian pemeriksaan oleh Ombudsman. Itu tadi yang saya sampaikan dalam pembahasan tadi ya, 23 laporan masyarakat baik dari konsultasi maupun yang berpotensi ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan. Jadi clear. Jelas ya? Jelas. Kalau kalau kami itu ada namanya verifikasi Pak. Tadi meminta harus tidak boleh anonim Pak. Tadi nanti saya akan menjelaskan tadi kalau yang anonim itu seperti apa, bagaimana harus merespon. Jadi kami mengenal istilah verifikasi formil dan material Bapak. Jadi formil itu harus jelas identitasnya dulu, itu wajib. Legal standingnya seperti apa? Apakah kemudian yang bersangkutan itu korban langsung, kuasa korban, atau badan hukum atau organisasi masyarakat. Nah itu berbeda kriterianya untuk verifikasi lebih lanjut. Nah itu verifikasi formil. Kemudian verifikasi material substansinya. Apakah itu memang pelayanan publik, itu pertama, karena itu menjadi wewenang kami atau tidak, atau kemudian instansi yang dilaporkan itu mempunyai tusi atau kewenangan terkait itu atau tidak. Nah, kadang-kadang kan masyarakat karena misinformasi atau ketidaktahuan, misalkan laporan pidana yang harusnya itu di kepolisian itu disampaikan ke instansi lain. Itu kan ada bagian fungsinya. Itu Bapak pertama terkait data 23 konsultasi dan laporan dalam 5 tahun terakhir. Itu sebenarnya hanya mungkin 0,00 sekian Pak dari data kami tiap tahun itu kalau di total mungkin puluhan ribu Pak tiap tahun. Nah, bisa jadi Pak, Bapak dan Ibu sekalian di BPS itu mengindikasikan bahwa pengelolaan pengaduan internal telah berjalan. Jadinya tidak sampai harus masyarakat itu kepada pengawas eksternal seperti kami, seperti itu. Itu asumsinya, sudah pengelolaan pengaduan di internal itu relatif telah berjalan baik. Kemudian
terkait anonim tadi, Bapak, bagaimana kemudian masyarakat yang menyampaikan pengaduan secara anonim itu ditanggapi atau ditindaklanjuti? Nah, Bapak dan Ibu, pertama kali yang harus dipastikan apakah di internal Bapak dan Ibu memiliki SOP terkait pengelolaan pengaduan. Seperti itu. Karena di SOP itulah kemudian kita menetapkan tadi kriteria-kriteria tadi. Formilnya seperti apa, materialnya seperti apa. Ya, sederhananya persyaratannya seperti apa. Kalau memang itu sudah ditetapkan ada SOP pengaduan, artinya yang anonim ini kan tidak memenuhi syarat dan konsekuensinya Bapak dan Ibu kemudian ya tidak wajib untuk menindaklanjuti sampai kepada tahap pemeriksaan. Tadi mungkin di ada slide pengaduan tadi ya. Saya menyampaikan secara umum tadi ada beberapa kriteria waktu. 14 hari untuk menyampaikan tanggapan dalam pengaduan. Kemudian masyarakat itu sebenarnya Bapak dan Ibu sudah diatur diberikan waktu 30 hari untuk melengkapi identitasnya. Nah, misalkan tadi yang anonim ya Bapak itu memang tetap harus merespon soal identitasnya yang jelas, memindahkan identitas. Tapi diberi waktu maksimal 30 hari untuk melengkapi identitas tadi. Kalau 30 hari itu kemudian tidak dilengkapi oleh yang anonim ini, maka kemudian secara otomatis itu pengaduannya batal atau tidak wajib kemudian ditindaklanjuti. Nah, itu Perpres 76/2013 terkait pengaduan sudah melindungi seperti itu, sudah mengatur. Jadi tanggapan oke, itu memang wajib di awal harus tindakan informasinya yang jelas dan diberikan waktu 30 hari. Kalau 30 hari tidak melengkapi ya udah selesai. Kalaupun kemudian masyarakatnya itu menyampaikan pengaduan di pengawas internal maupun pengawas eksternal kepada kami, seperti itu, ya kami akan merujuk ke Perpres seperti itu. Itu udah 30 hari masyarakat tidak melengkapi, ya mau gimana menindaklanjutinya seperti itu. Close ya, berarti ya. Close Pak, close. Soal kerahasiaan tadi Bapak ya, sejauh mana kerahasiaan atau kita bisa mempublikasikan terkait pengaduan. Nah, sebenarnya salah satu dari rangkaian kemudian mekanisme pengaduan itu memang ada kewajiban untuk mempublikasikan hasilnya, menyampaikan informasi hasilnya, tapi Pak ya, hasil dari tindak lanjut pengaduan, tapi terbatas kepada yang menyampaikan pengaduan, tidak wajib kemudian untuk dipublikasikan secara umum, hanya yang berhak tadi. Nah, soal kerahasiaan ini mungkin dari sisi lain selain mekanisme itu dari kerahasiaan data identitas pelapor biasanya masyarakat. Nah, ini silakan diatur tadi kembali lagi di SOP. Apakah memang ada kategori pelayanan tertentu yang identitas masyarakat yang menyampaikan pengaduan itu bisa dirahasiakan atau tidak. Nah, kalau di kami di ketentuan kami itu dapat memilih opsi Bapak dan Ibu. Kami bisa merahasiakan identitas pelapor atau masyarakat, tapi dalam kategori pelayanan-pelayanan tertentu yang memang dalam proses pelayanan itu tidak membutuhkan atau berkorelasi terkait hak-hak pribadi sebenarnya. Kalau kepegawaian kan misalkan ya, pelayanan kepegawaian itu kan menyangkut hak-hak pribadi dan itu memang ada identitasnya. Nah, ketika melapor ke Ombudsman, ketika masyarakat tersebut meminta datanya untuk dirahasiakan, ketika kami akan mengklarifikasi atau melakukan pemeriksaan ke instansi yang dilaporkan, itu kami tidak dapat merahasiakan karena itu kan menyangkut hak-hak pribadi tadi kepegawaian. Itu banyak instansi di pegawai di Pemda yang menyampaikan laporan soal pelayanan kepegawaian yang memang itu secara ini tidak bisa dirahasiakan. Tapi mungkin untuk konteks pelayanan yang lain itu bisa dirahasiakan. Misalkan pelayanan di sekolah ya, pendidikan, mungkin kan kalau di sekolah mungkinnya Bapak dan Ibu misalkan ada anak peserta didiknya gitu ya, orang tua menyampaikan pengaduan, itu kan bagi sekolah yang belum memahami tadi ya pelurusan makna pengaduan yang sebenarnya bukan citra negatif tadi kan, kenapa sedikit-sedikit menyampaikan pengaduan atau laporan, itu kan ada dampaknya nanti terhadap anaknya, misalkan nanti dibully oleh gurunya, mungkin ditandain di cirian mungkin oleh kepala sekolah atau tenaga pendidik atau sesama teman-temannya. Nah, kami ketika ada laporan yang terkait misalnya masalah pendidikan, kami rahasiakan identitasnya. Itu hal-hal seperti itu. Nah, kembali lagi hal dasar yang perlu dipastikan apakah SOP-nya telah diatur atau belum terkait formil atau material menyampaikan pengaduan. Kalau semuanya sudah diatur dan sudah jelas, hanya ditanggapi saja permintaan informasi tadi 30 hari diberikan waktu, kalau lewat itu case close.
Itu Bapak mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Bapak tadi. Kemudian selanjutnya dari Bapak pertanyaan kedua terkait SP4N lapor. Jadi memang SP4N lapor itu di akhir-akhir kepresidenan Pak SBY seperti itu muncul inisiatif. Tapi kemudian setelah Pak Jokowi melihat fenomena pengaduan ini kan sebenarnya mencar-mencar, Bang. Semua instansi pemerintah itu ada sarana pengaduannya, ada kanalnya gitu ya, berbagai macam bentuk, baik secara elektronik maupun non elektroniknya. Pada akhirnya kemudian dibuatlah sistem pengelolaan pengaduan nasional SP4N lapor, layanan aspirasi dan laporan online rakyat itu apa namanya kepanjangannya. Nah ini leading sektornya ada beberapa institusi. Bapak kalau tadi Bapak menanyakan Ombudsman terlibat atau tidak dalam sistem tersebut? Iya, kami terlibat. Ada beberapa institusi. Pertama, kantor staf presiden ada di situ, Ombudsman, Kemenpan RB, dan Kominfo. Nah, harapannya tadi karena data-datanya mencar begitu ya, kemudian tidak bisa diambil sebagai apa namanya pengambilan kebijakan atau keputusan untuk perbaikan pelayanan publik, itu dibuatkan wadah seperti itu yang sebenarnya lapor itu tidak hanya website Bapak dan Ibu, itu ada berbagai kanal varian platformnya seperti itu. Nah itu untuk SP4N lapor, dan di kami ada untuk Ombudsman ada fitur pengawasnya. Jadi ada notif misalkan kalau kemudian tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, ada notif di kami. Nah kami akan mengingatkan instansi pemerintah. Termasuk BPS setahu kami itu sudah terintegrasi. Ada adminnya di pusat. Nah harapannya ada juga admin-admin di BPS tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Walaupun mungkin secara relatif pelayanan atau statistik pengaduan itu relatif sedikit. Tapi setidaknya sudah terintegrasi dan dipersiapkan admin-adminnya. Kemudian tadi ini Bapak soal informasi dan pengaduan sebenarnya. Nah ini kami mungkin akan menjelaskan terkait perbedaan dasarnya. Tadi hal-hal yang ditanyakan mungkin untuk sebatas mitra tadi atau siapapun itu kan mungkin hanya sebatas informasi, menanyakan kapan dan seterusnya. Nah itu tidak sama dengan pengaduan Bapak. Jadi apa namanya pengaduan itu lebih kepada pada saat masyarakat itu memang telah atau sedang menyampaikan permohonan pelayanan. Begitu ya. Tadi dengan kriteria tertentu yang silakan diinterlang. Kalau sebatas informasi itu berbeda dengan pengaduan. Nah, bagaimana kemudian menindaklanjuti tadi mungkin yang informasi-informasi ini. Nah, ada namanya selain Undang-Undang Pelayanan Publik, Bapak dan Ibu pasti juga sudah mengetahui keterbukaan informasi publik. Nah, itu leading sektornya ada sebuah lembaga apa namanya pemerintah tersendiri itu, Komisi Informasi baik di pusat maupun di tingkat provinsi. Ada pengecualiannya informasi yang serta-merta dikecualikan setiap saat dan seterusnya. Tapi kalau saya coba cermati di website BPS, sudah ada terbentuk PPID kan Pak? PPID masing-masing di BPS sudah ada. Dan saya lihat di websitenya juga sudah ada kriteria informasi-informasi tadi, beberapa klasifikasinya. Jadi kalau soal itu sebenarnya cukup ditanggapi saja Pak. Silakan di informasinya ditanggapi tentu dengan kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik seperti itu. Nah, mungkin sedikit menyambung tadi apa namanya soal mungkin kemitraan tadi, mitra-mitra tadi. Walaupun itu mungkin bukan pelayanan publik yang direct langsung kepada masyarakat, karena kan mungkin akad atau perjanjian kan sebenarnya itu keperdataan ya. Pasti kan ada kontraknya mungkin seperti dan seterusnya yang diatur itu kan soal keperdataan. Nah itu bisa silakan diselesaikan saja apa namanya sesuai perjanjian seperti itu, dan ya informasi apapun terkait tadi kepastian hak dan kewajiban ya silakan disampaikan saja Pak. Terakhir pertanyaan dari Bapak, apakah ada korelasinya dengan pengadilan tata usaha negara seperti itu? Nah itu sebenarnya dua apa ya konsep yang berbeda Bapak. Jadi kalau pengadilan tata usaha negara itu memang sebuah keputusan TUN Pak, tata usaha negara yang itu sebenarnya berbeda karakteristiknya dengan pelayanan publik. Walaupun di pelayanan publik itu yang tadi kami sampaikan di awal ada pelayanan administratif. Nah sebenarnya keputusan-keputusan tata usaha negara oleh pejabat yang berwenang itu bagian dari pelayanan administratif juga.
Nah, tapi secara teknis itu berbeda jalurnya, Bapak. Tentu kalau ada keberatan terkait keputusan-keputusan tata usaha negara itu dilarinya ke PT UN. Tapi sebenarnya bisa juga masyarakat menyampaikan pengaduan alternatif selain di PT UN, karena PT UN itu kan berbatas waktu, Pak ya, untuk menyampaikan permohonan kan 90 hari sejak kemudian putusan itu kemudian diketahui oleh yang bersangkutan. Tapi Ombudsman lebih lama, Pak. Kami itu batas daluarsanya itu sekitar 2 tahun. Berarti itu bisa alternatifnya seperti itu. Atau sebenarnya kadang-kadang Ombudsman dan PT UN itu saling mendukung. Misalnya Bapak, sudah ada putusannya, baik di tingkat PUN sampai kemudian kasasi ataupun PK di Mahkamah Agung, ya itu tidak dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Nah itu bisa disampaikan pengaduan bahwa pejabat tidak melaksanakan putusan pengadilan di Ombudsman. Itu ada hal-hal seperti itu. Misalkan dalam konteks kami banyak menangani kasus-kasus pertanahan seperti itu, sudah ingkrah seperti itu ya, baik di pengadilan negeri ataupun TUN seperti itu, tidak dieksekusi atau dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan, itu dilaporkan kepada Ombudsman. Nah kami kemudian yang melakukan pemeriksaan atas belum dilaksanakan putusan tersebut, karena itu bagian dari tadi pelayanan eksekusi misalkan di pengadilan atau pelayanan administratif. Itu secara ininya berbeda, Pak. Tapi dalam perkembangannya kami juga berdiskusi juga beberapa di tingkatan Mahkamah Agung sebenarnya, karena putusan-putusan tata usaha negara itu presentasinya yang dieksekusi atau dilaksanakan juga cukup rendah. Itu banyak beberapa usulan hakim seperti itu. Bagaimana kalau Ombudsman saja sebagai eksekutornya seperti itu. Tapi itu sebatas ini baru tataran diskusi di internal. Itu Bapak secara ini berbeda Pak alurnya di TUN maupun di Ombudsman. Kami ini alternatif dari pengadilan Pak, dispute alternative resolution seperti itu. Mungkin itu Bapak semoga menjawab pertanyaan tadi. Kalau masih ada waktu dan ada sesi pertanyaan lain silakan Pak. Siap. Terima kasih Pak Maulana. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Bapak Pimpinan dan Pak Adang. Ini menarik Pak. Ini saya boleh bertanya Pak ya, menggenapkan tadi yang satu termin boleh, tidak Pak, boleh, ya. boleh. Nanti sebelum saya buka termin kedua gitu. Tadi kalau yang disampaikan Pak Maulana itu terkait dengan pertanyaan Bapak terkait dengan laporan yang anonim itu, intinya ketika pihak terlapor, misalnya BPS-nya terlapor nih Pak, BPS-nya terlapor itu bisa mendapatkan informasi identitas pelapor itu tergantung dari pelayanan apa yang dilaporkan, begitu kira-kira Pak ya. Misalnya nih ada yang melaporkan BPS ke Ombudsman gitu. Nah, kami pengen tahu identitasnya pelapor itu tergantung dari Ombudsman akan memberikan kepada kami identitasnya atau tidak kan? Kira-kira begitu ya Pak ya? Iya, tergantung konteks pelayanan tadi. Tergantung Pak. konteks pelayanan. Kalau memang pelayanan itu terkait hak-hak pribadi, misalnya kepegawaian dan seterusnya, itu kami menyampaikan ke masyarakat, kami tidak bisa merahasiakan, karena itu kan dalam proses pemeriksaan pasti ya pegawainya siapa itu kan harus jelas gitu. Itu begitu Pak ya kira-kira. Agar tidak keluar mungkin lebih dioptimalkan buka kanal pengaduan di internal gitu Pak ya, sehingga masyarakat bisa melaporkan secara internal dulu sebelum ya, mungkin diselesaikan dulu secara internal. Oke, baik Pak. Satu yang menarik Pak, tadi pertanyaan saya terkait dengan apa namanya tadi ya petugas pelayanan, terkait kelemahan dari pengetahuan petugas pelayanan itu Pak. Bahkan saya ketika kemarin nih Pak, saya coba buka website Ombudsman gitu. Di situ saya melihat satu opini yang judulnya itu pelayan publik kita masih buruk katanya Pak. Ada 3 gitu yang buruk itu. Pelayanannya itu bertele-tele, kemudian mahal dan petugas tidak kompeten. Ini relate dengan apa yang disampaikan Pak Maulana tadi. Petugas yang kurang menguasai tentang pelayanan itu. Nah, kami di PNS ini kan ya memang disiapkan awalnya kayak saya ini Pak, baru masuk itu memang tidak siapkan untuk melakukan pelayanan keluar gitu. Hanya untuk menyediakan apa yang akan diberikan oleh instansi gitu. Sehingga secara secara default ya,
Ya kami ini jangankan untuk mengetahui pelayanan gitu Pak. Untuk tersenyum aja ke orang mungkin perlu dilatih gitu kan. Kan gitu kira-kira ya. Kan wajah birokrasi itu kan di pelayanan itu Pak ya, ramah, sopan itu Pak ya. Nah, untuk langsung tiba-tiba saya berubah menjadi seorang yang ramah, sopan itu kan perlu perlu apa namanya? Ya pelatihan lah Pak, peningkatan kompetensi. Nah, masalah ini mungkin ya Pak, apakah sudah pernah ada rekomendasi mungkin dari Ombudsman, mungkin salah satunya ke, kan ini mungkin tidak cuma di satu instansi Pak, mungkin semua yang instansi pemerintah itu terkait dengan petugas pelayanan itu mungkin masalah yang sama gitu. Ada rekomendasi nggak kira-kira di Ombudsman itu Kemenpan RB misalnya menyediakan tenaga khusus untuk pelayanan gitu, sehingga ya standarnya mungkin ya tenaga pelayanan itu seperti di bank dengan front office-nya dan sebagainya gitu Pak. Atau mungkin sudah adakah rencana peningkatan kompetensi terkait petugas pelayanan ini? Itu aja Pak mungkin. Baik Pak, terima kasih. Pertama, memang ini kami simpulkan dari hasil penilaian tahun 2022 Pak ya. Termasuk tadi Bapak membaca di website kami ada sebuah artikel gitu ya atau opini bahwa terkait kompetensi ini memang masih menjadi PR. Nah, beberapa langkah sebenarnya Bapak dan Ibu yang kami lakukan untuk mencoba memperbaiki misalkan dari segi kompetensi. Tapi ini memang lebih konteksnya khususnya kalau di Jawa Barat ya. Karena kami lebih banyak menilainya ke pemerintah daerah seperti itu. Di pemerintah daerah itu ada sekitar 7 instansi atau dinas yang kami lakukan penilaian. Nah, kami telah menyampaikan saran perbaikan sebenarnya tadi yang disampaikan menyambung Bapak. Pelatihan-pelatihan kalau di Pemda itu ada namanya BKPSDM atau BKD, Badan Kepegawaian Daerah, pengembangan sumber daya manusia. Nah, harusnya dalam tahapan-tahapan diklat, pelatihan berjenjang itu setidaknya ya mungkin kalau dari level pimpinan terkait kebijakannya, terkait hal-hal strategis terkait pelayanan, kalau mungkin untuk front office itu atau lebih teknis, itu seharusnya ada kurikulum yang memang itu rutin dan wajib dalam atau penjenjangan itu bagi para ASN. Nah, saat ini kami sedang berupaya melakukan intervensi di situ dari segi hulunya, Pak. Karena memang kan kalau kita mengadakan mungkin ya pelatihan-pelatihan atau sosialisasi 1 kali setahun atau 2 kali setahun ya tergantung anggaran di masing-masing. Kadang-kadang yang namanya sosialisasi misalkan dikumpulin seperti ini, diberikan arahan, mungkin pas pulang udah lupa lagi Pak. Lupa lagi itu pas pulang. Rata-rata kan gitu Pak. Nah, kami mencoba Ombudsman melihat dari sisi hulunya tadi Pak, perbaikan khususnya untuk di Pemda. Kalau di pusat, kebetulan sebulan yang lalu saya juga terlibat ada diskusi juga, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN juga datang berkunjung kepada kami. BRIN sedang melaksanakan kajian terkait perbaikan rekrutmen ASN yang nanti kemudian akan disampaikan kepada BKN maupun Kemenpan RB. Nah, kami juga menyampaikan usulan seperti itu. Bagaimana sebenarnya rekrutmen ASN di tahun-tahun yang akan mendatang, khususnya bagi kepentingan kami, Ombudsman terkait pelayanan publik itu juga masuk dalam proses rekrutmen ataupun nanti tadi di BKPSDM ataupun BKD atau badan-badan diklat itu dimasukkan kurikulum yang sama. Itu kira-kira Bapak terkait masalah kompetensi. Karena memang jujur, karena saya juga bagian dari tim penilai ya untuk ke Pemda-Pemda seperti itu. Masalah hal-hal dasar pelayanan publik itu yang basic standar pelayanan lah katakan seperti itu, bahkan di beberapa daerah Pemda itu level pimpinannya ya kepala dinasnya atau kepala puskesmasnya atau kepala rumah sakitnya itu tidak memahami hal-hal seperti itu. Nah, ini problemnya di mana ini? Makanya kita coba mengidentifikasi mungkin saja di hulur tadi soal rekrutmen ASN atau pelatihan-pelatihan yang berjenjang di ASN seperti itu. Nah, tadi untuk ya mencoba membantu keterbatasan tadi karena kita kan
kalau hulu kan masalah lama ya, kebijakan politik dan seterusnya. Nah, mungkin nanti kami akan share tadi buku Saku Pelayanan tadi ya, mungkin bisa dipelajari, direvisi sebagai FO front office seperti itu, untuk coba dipelajari secara mandiri. Nanti akan kami sampaikan seperti itu. Kira-kira begitu memang keadaan hasil penilaian tahun seperti itu dari segi kompetensinya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Maulana. Sebenarnya Bapak Ibu, saya ingin membuka termin kedua, cuma ini waktunya sudah, kalau saya buka termin kedua khawatir melebihi waktu yang ditentukan gitu ya. Nah ini, saya khawatir tidak memberikan kepastian hukum juga gitu kan Pak ya tadi. Ya, khawatir dikasih waktu ya, sesuai jangka sesuai waktu jadwal aja pelayanan. Pak ya. Ya. Tapi saya yakin tapi saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini atau Bapak Ibu yang hadir secara daring ini masih banyak mungkin yang ingin ditanyakan ke Pak Maulana ini. Tapi nanti mungkin kalau tidak bisa langsung ke Pak Maulana bisa japri saya mungkin ya Bapak Ibu. Tapi jangan jadikan itu sebagai standar pelayanan bahwa saya harus jawab gitu ya. Saya khawatir banyak yang masuk tapi tidak banyak yang saya jawab gitu kira-kira. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Maulana atas kehadirannya, atas sharing ilmunya di BPS Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami dan menjadi amal jariah buat Pak Maulana. Amin. Saya punya pantun satu lagi nih. Ya. Burung irian, burung cendrawasih, terbang tinggi ke kota Palu. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat selalu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus dan Bapak Maulana Ihsan. Pemaparan dan diskusi yang luar biasa dan menarik ya Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengabadikan momen kebersamaan, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Baik yang hadir secara langsung di aula lantai 5 ini maupun secara virtual. Kepada panitia dimohon untuk bersiap. Boleh? Bapak, Ibu dimohon untuk berdiri ya Pak ya. Dan sebelah kanan kirinya untuk bergabung ke tengah. Merapat. Oke, semuanya lihat kamera, siap? Lihat kamera, 1, 2, 3. Oke, saya lengkap semua. Oke, tahan, 1, 2, 3. Oke. Saya sudah semuanya. Oh, yang itu banyak. Oke, DST 1, 2, 3. Oke, terakhir bebas. Panjang Pak, ada yang ini, ada yang sangat panjang Pak. Yang bebas ini. Yang ini tadi. Akhir ini Pak. Akhir. Ini. Kita hanya sedikit dari. Ini. Ya. Ini ya Bapak Ibu dari Ombudsman. Lagi banyak adil lah. Adil ya. Oke, tahan. 1, 2, 3. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, berakhir sudah acara Rabu Rebi hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir.
Ya, terima kasih untuk para hadirin, Bapak Ibu yang hadir secara virtual maupun secara langsung, em, yang sudah menyimak acara dari awal sampai akhir. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan ucapan maupun kesalahan teknis yang kurang berkenan. Saya Mailina, pamit undur diri. Akhir kata kami tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.